dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di kelas 4 di UPTD SDN Cilegon, Jatiluhur, Purwakarta. Buku merupakan jendela dunia. Kalimat tersebut rasanya cukup familiar di telinga sebagian banyak orang. Namun kalimat tersebut memang benar adanya. Dengan membaca buku, kita dapat memperoleh wawasan dan berbagai pengetahuan baru. Meski begitu, tak sedikit yang justru masih merasa enggan untuk membaca buku. Seperti halnya para siswa di sekolah kami. Melalui media pop-up book, saya akan mencoba memotivasi mereka agar gemar membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kalian hari ini. Semuanya hadir tidak? Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini di kelas 4 hari ini semuanya masuk. Berarti semuanya sehat ya. Semoga selalu sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Yang memimpin doa seperti biasa Arasi KM di kelas ini. Silakan. Saya berdoa Silakan Arasi duduk kembali. Terima kasih semuanya sudah membacakan doa. Semoga apa yang kita bacakan hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, biar lebih semangat hari ini sebelum belajar, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap semuanya? Siap. Oke. Lagu ini menyanyikan lagu wajib akan dipimpin oleh nada sesuai dengan namanya nada dan irama. Aku akan dukungmu.
hari ini apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita pelajari, dan tujuan pembelajarannya apa hari ini. Ibu akan membacakan dahulu ya. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks narasi, yaitu di dalamnya terdapat informasi adik Simba, unsur intrinsik, langkah menuliskan kembali isi cerita. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca teks narasi, peserta didik dapat menyebutkan informasi terkait isi teks narasi yang berhubungan dengan adik Simba secara tepat. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya dulu materi tentang minggu kemarin. Masih ingat tidak? Masih. Coba minggu lalu kita membahas apa sih? Masih pop up dan teks narasi. Coba siapa yang masih ingat? Apa sih teks narasi itu? Saya, Bu. Oh iya, Salsabila, apa teks narasi? Teks narasi itu teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Oh iya. Coba tepuk tangannya dulu untuk Salsabila. Jadi Salsabila menjelaskan tentang pengertian teks narasi ya yang kemarin. Berarti masih ingat semuanya ya? Dan satu lagi Ibu bertanya, akan menagih tugas yang kemarin. Apa sih kemarin tugasnya? Membuat pop-up. Sudah siap semuanya? Sudah. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok kalian untuk membuat pop-up book secara kelompok. Coba Ibu akan lihat hasilnya. Mana kelompok 1? Pop-up booknya coba lihat. Coba lihat Ibu. Oke, ini hasil pop-up book yang dikerjakan oleh kelompok 1. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, coba Ibu lihat kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini, Bu. Oh, ini. Oke, terima kasih. Ini adalah pop-up book hasil dari kelompok 2. Tepuk tangannya. Satu lagi kelompok 3. Mana Ibu lihat pop-up booknya? Coba lihat. Oke, ini gambar malin kudang berbentuk batu ya. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih mengucapkan kalian sudah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Ibu ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke materi hari ini ya. Kalian hari ini dengarkan video yang akan Ibu tayangkan di sini. Video ini suara Ibu sendiri ya. Kalian dengarkan secara baik-baik, secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai informasi yang berkaitan dengan adik Simba dan juga unsur-unsur intrinsik yang ada pada sebuah cerita, sebuah teks narasi yang nanti akan kalian baca. Apa itu adik Simba? Coba ada yang tahu tidak? Apa itu adik Simba? Saya, Bu. Chelsea, apa adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, tepuk tangan. Coba kita lihat ya. Kita lihat lanjutan videonya. Apa sih adik Simba itu? Adik Simba adalah unsur berita dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari apa, Tuh. di mana, Di mana? kapan, Kapan? siapa, Siapa? mengapa, Mengapa? dan bagaimana. Bagaimana? Coba sekarang, Lanjut sekarang. siapa yang bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini? Coba siapa yang bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini? Ibu mau bertanya. Apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa? Pak Ik, apa? Apa itu apa Pak Ik? Menjelaskan apa? Coba ada lagi yang tahu tidak?
simpan dulu pertanyaan Faik ya. Oke, kita lanjut dulu yang di mana. Coba di mana? Siapa yang tahu di mana? Ya, Najril, apa? Menunjukkan tempat. Simpan dulu jawabannya. Kapan? Maulani. Kapan itu menunjukkan waktu? Siapa? Rizik, apa siapa? Siapa mah orang, Bu. Betul, siapa mah orang, Bu ya. Nanti kita lihat jawabannya. Mengapa dan bagaimana, dua lagi. Ada yang tahu tidak? Kalian masih belum tahu? Kita lihat lanjut videonya. Bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini. Oke, sekarang kita jelaskan satu-satu dari adik Simba itu ya. Yang pertama, apa? Apa itu adalah menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita. Nah, apa itu menjelaskan peristiwa yang menjadi isi berita? Jadi dijelaskan isinya apa. Kemudian di mana? Kemudian di mana? Di mana itu menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Lokasi peristiwa terjadi. Kapan? Kapan? Kapan menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Kemudian siapa? Menjelaskan tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Mengapa? Mengapa itu menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Dan bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa itu. Oke, sampai sini kita lihat. Menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita itu adalah penjelasan dari apa. Di mana menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Berarti tadi jawaban Najril, tepuk tangan untuk jawaban Najril. Jawaban Najril adalah lokasi atau tempat. Kemudian yang kapan? Tadi yang menjawab kapan? Maulani menjawab waktu. Betul ya? Tepuk tangan lagi. Siapa dan mengapa dan bagaimana tadi sudah dijelaskan semuanya. Mengerti sampai sini ya? Ya, kita lanjut. Itulah pengertian atau penjelasan dari kata adik Simba. Setelah kalian mengetahui unsur berita yang berkaitan dengan adik Simba, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa itu unsur intrinsik? Apakah kalian sering membaca buku cerita? Coba buku cerita apa saja yang pernah kalian baca? Coba Ibu mau nanya, siapa yang sering membaca buku cerita? Cung semuanya. Cung. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang sering membaca buku? Ada yang mau ini berbicara? Siapa yang suka membaca buku? Apa? Sofi? Sofi suka membaca buku apa aja? Ibu Peri dan Cinderella. Suka ada yang pernah membaca? Sofi pernah membaca buku yang berjudul Ibu Peri dan Cinderella ceritanya. Siapa lagi? Siapa lagi yang suka membaca? Oh, Nada suka membaca buku cerita apa? Kisah Nabi. Oke, tepuk tangan. Nada membaca buku ceritanya tentang kisah Nabi ya. Berarti buku cerita itu tidak harus selalu dongeng si Kabayan ya atau Sampurian, tapi boleh juga kisah Nabi juga termasuk membaca cerita. Lanjut. Ketika membaca cerita, ada apa saja sih di dalam cerita yang kalian baca? Nah, ada apa saja sih di dalam cerita yang kalian baca? Coba ya perhatikan dulu gambar yang ini. Di sini ada contoh gambar cerita ya. Coba Ibu mau nanya, di dalam gambar itu ada apa
ada hewannya, tokoh berarti, ada pohonnya, ada hutannya, berarti hutan menunjukkan tempat. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari apa? Di dalam cerita yang kalian baca, Nah, ini ada penjelasannya. di dalam isi cerita itu terdapat tema, alur, latar, ada penokohannya, ada sudut pandangnya, dan juga ada amanat yang disampaikan pada cerita itu. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik. Ya. Apa coba ibu nanya tadi termasuk unsur-unsur intrinsik. Ya. Sekarang setelah kalian mengetahui unsur intrinsik pada sebuah cerita, coba lihat gambar yang sedang kalian lihat sekarang. Kalian ilustrasikan bahwa ini merupakan sebuah cerita dongeng yang di dalamnya terdapat unsur-unsur intrinsik pada cerita tersebut. Coba sebutkan unsur intrinsik apa saja yang ada pada gambar cerita di samping ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kalian ya, sudah disebutkan ya. Ada tokohnya, beruang, ikan, apalagi rusa. Kemudian ada tempatnya di mana? Di hutan. Nah, itu termasuk unsur intrinsik. Jadi sekarang kalian sudah mengerti ya bagaimana ketika ingin menuliskan kembali isi cerita yang telah kalian baca, berarti kalian harus mengidentifikasi dulu unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Kalian harus melihat dulu, membaca dulu temanya apa, tokohnya yang di dalam itu siapa saja, tempatnya di mana, dan alur ceritanya seperti apa. Setelah kalian bisa mengidentifikasi itu, berarti kalian nanti akan bisa menuliskan kembali isi cerita itu secara sistematis. Oke, Gitu ya. ya anak-anak. Tepuk tangannya dulu. Oke, nanti setelah kalian menonton video tadi, ibu akan membentuk 3 kelompok. Dan sekarang sudah terbentuk ya. Ini sudah terbentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Nanti ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus diisi oleh kalian. Diisi berkelompok ya. Tapi sebelum kita mengisi LKPD, sebelum ibu membagikan LKPD, kita bernyanyi dulu dong. Mau siap nyanyi dulu? Kita bernyanyi dulu lagu P5. Semangat semuanya, berdiri. yang bisa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Semangat ya semuanya ya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, ibu akan membagikan LKPD seperti yang tadi ibu jelaskan kepada masing-masing kelompok ya. Nanti LKPD-nya harus diisi. Di sini terdapat sebuah cerita ya. Nanti bacakan oleh 1 orang. Kalian tapi jangan terlalu keras membacanya. Membaca 1 orang, yang lainnya mendengarkan. Nanti di sini ada pertanyaan yang di dalamnya harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tapi dibagi tugas nanti. Soal nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan oleh 1 orang, ya. Nomor 2 dan nomor 3 dikerjakan oleh 1 orang.
1. Ya, silakan. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban. Ya. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Kelinci dan kura-kura. Ya. Nomor 2, di mana cerita di atas terjadi di suatu hutan. Nomor 3 dan 4, lanjut. Nomor 3, Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, namun ketika kamu kelinci kaget karena kura-kura berhasil makan. Ya, lanjut. Sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang untuk ke depan dari masing-masing kelompok mempresentasikan atau memperlihatkan hasil pop-up book-nya. Ayo, silakan dari kelompok 1. Hanya dilihat saja, ini bagian-bagiannya yang sudah kalian buat. Silakan ke depan untuk kelompok 1 presentasikan ke temannya. Ini adalah hasil pop-up book yang telah dibuat oleh kelompok 1. Lihat. Apa ini? Ini gambar malin kundang ya. Di sini ada ceritanya. Ceritanya sama semuanya tentang malin kundang ya. Yang ini berwarna hitam depannya. Silakan. Ini sambil bicara sendiri nggak apa-apa. Ini malin kundang. Lanjut lagi, bawakan biar terlihat oleh teman-teman. Kelompok 3 depannya sudah ada batu. Ini si malin kundang ya. Ini malin kundang ini. Malin kundangnya siapa namanya? Malin kundang apa nih, Cik? Malin kundang ya. Oke, malin kundang silakan. Kelompok 3. Terima kasih buat kalian semuanya yang telah aktif untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, juga hasil pop-up book-nya. Coba sekarang kita bahas. Yang tadi kalian kerjakan di LKPD. Pertanyaan nomor 1. LKPD coba judulnya apa itu? Ceritanya tentang apa judul ceritanya? Kelinci dan kura-kura. Nomor 1, apa nomor 1 pertanyaannya? Apa judul cerita di atas? Apa judul cerita di atas? Judulnya adalah Kelinci dan Kura-kura. Betul jawabannya semuanya? Betul. Nomor 2, apa jawaban pertanyaannya? Di mana cerita di atas terjadi? Di mana cerita di atas terjadi? Di mana? Di suatu hutan. Di hutan bisa. Terus itu di sana ada gambar apa seperti lapang ya? Di lapang bisa. Lanjut nomor 3, apa pertanyaannya? Kapan si kura-kura sampai ke garis? Kapan si kura-kura sampai garis finish ya? Kapan katanya? Kelompok 3 kapan si kura-kura sampai garis finish? Tadi jawabannya? Nah, tadi berarti kalian sudah secara langsung menjawab pertanyaan tentang adik Simba dan unsur-unsur intrinsik. Ya, tadi ada tokohnya tidak? Mana suatu cerita itu? Ada. Tempatnya ada? Kemudian waktunya ada ya di sana ya. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan soal evaluasi dan ibu akan memberikan soal yang harus dikerjakan ini oleh satu-satu. Ya, yang ini mah tidak berkelompok. Soal evaluasi ini dikerjakan oleh seorang-seorang. Ya. Jadi tidak boleh melihat jawaban dari teman yang lain. Nah, ini soal cerita, dengarkan dulu semuanya. Soal ini nanti dijawab sesuai dengan isi yang ada pada pop-up book. Ya. Kan pop-up booknya menceritakan tentang apa? Malin kundang. Ini ada pertanyaan tentang ya, jawabannya nanti dilihat dari pop-up book ya. Ibu akan membagikan dulu ya. Sudah ya? Sebelum kalian pulang, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini ya. Coba dengarkan dulu. Ibu akan bertanya 2 hal hari ini. Apa kalian senang hari ini? Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Mau bertanya, yang mana yang membuat kalian senang pembelajaran hari ini? Ada apa? Tadi kita senang
membahas unsur intrinsik dan kalian bisa menceritakan kembali isi cerita pada pop-up book, cerita yang ada pada pop-up book. Jadi kesimpulannya bahwa adiksi itu adalah sebuah unsur berita yang dalamnya ada kata apa, apalagi di mana, kemudian kapan, kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur intrinsik ada apa aja di dalamnya? Ada tema, kemudian tokoh, ada latar, dan ada amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Dan untuk menuliskan cerita kembali, kalian tadi sudah tahu ya. Jadi sudah bisa di dalamnya ada tokoh, ada latarnya, ada siapa sih pelakunya gitu ya, ada waktunya kapan, dan amanatnya juga ada di sana. Oke anak-anak, sebelum kita menutup mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa yang akan dipimpin oleh Arasi. Membaca surat Al-Asr ya. Silakan. Kita akan membahas tentang ide pokok dan ide pendukung pada sebuah paragraf ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.